sekalian. Silakan MC. Ega ya? Atau siapa? Ya baik Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Am Abdul Salam MAG. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Pendidikan Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tamu undangan, dan yang terhormat para hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap maya pada kesempatan kajian pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan insya Allah semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Di sini saya Ega Nasruddin sebagai MC pada acara kajian tafsir Tarbawi pagi hari ini. Izin menyampaikan susunan acara yang akan terlaksana pada pagi hari ini. Di antaranya, yang pertama ada pembukaan, yang kedua tilawah ayat suci Al-Quran, yang ketiga sesi penyampaian materi, yang keempat ada diskusi tanya jawab, dan yang kelima ada doa bersama, dan acara yang terakhir yaitu penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara kajian pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Bahrudin. Kepadanya, waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang mempersilakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaghairallahi abtaghi hakaman wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul 'alim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fakulu mimma dzukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kang Bahrudin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan kita semuanya, khususnya bagi yang membacakan dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara penyampaian materi
yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Aam Abdus Salam MD, dan akan dipandu oleh guru kita bersama, yaitu Bapak yang terhormat Bapak Dr. Cucu Surahman. Oleh karenanya, izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ya, Pak, bagaimana Pak? Sudah siap? Bagaimana Bapak? Apakah sudah siap Pak untuk alhamdulillah, alhamdulillah. baik para hadirin sekalian? Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Cucu Surahman M.Ag, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam acara rutin kajian tafsir Tarbawi bersama guru kita, Dr. Kiai Haji Aam Abdus Salam. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyyina Muhammad SAW kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang hingga akhir zaman. Bapak, Ibu-Ibu, adik-adikku sekalian, alhamdulillah sekarang melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu surat Al-Fajr, sekarang ayat 15 sampai 20. Temanya adalah terbaliknya mata manusia di hadapan harta. Kita nanti akan diarahkan oleh guru kita. Kajiannya adalah tentang apa dahsyatnya harta ini. Bahwa harta seringkali menjadi fitnah bagi kita. Memang dalam Al-Quran seringkali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa harta itu bisa menjadi fitnah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Memang kecenderungan manusia itu suka terhadap dunia. Sayyidina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal zahab wal fiddah. Itu diantaranya ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, kemudian insya Allah ini bagaimana dalam surat Al-Fajr ini akan dijelaskan oleh guru kita. Seperti biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian, jika ingin bertanya, boleh langsung nanti ditulis ya di kolom chat. Nanti insya Allah akan dibaca, saya bacakan, kemudian nanti dibahas atau dijawab oleh guru kita. Terima kasih. Silakan Pak Kiai untuk memberikan pemateriannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la na'budu illa iyyah. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Para bapak, para ibu, para hadirin yang saya hormati
sama-sama mengharap rahmat, karunia, pertolongan dan ridho Allah. Mari kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini Allah masih memberi kesempatan mempertemukan kita. Insya Allah kita ini kita rancang untuk secara bertahap sedikit-sedikit kita berusaha memahami pesan-pesan terindah dari Allah. Tentu saja dengan harapan kita kemudian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Kajian ini merupakan kajian tafsir yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan turun surat atau turun ayat. Tidak sesuai urutan mushaf. Dan tidak tematis berdasar pilihan, tapi betul-betul sesuai itu. Setiap gugus dibuat tema tersendiri. Sekarang ini masih dalam surat Al-Fajr, kedua kali yang saya buat judul terbaliknya mata manusia di hadapan harta. Ini diangkat setelah menghubungkan surat ini, konsistensi surat-surat sebelumnya dengan surat ini, kemudian juga karakter-karakter ungkapannya. Yang kalau tidak begitu maknanya tidak setegas seperti yang kita bisa pahami ini. Al-Fajr 15 sampai 20. Saya bacakan saja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia tatkala diuji oleh Tuhannya, oleh Robnya. Robnya itu yang ngurusnya, yang menyayanginya. Kemudian diberinya harta, diberi kenikmatan dengan, artinya disenangkan dengan harta. Maka kalau begitu dia berkata, Rabbi, aku dimuliakan oleh Tuhan. Sebaliknya tatkala diuji dengan kemiskinan dan kesulitan, dia payakulu Rabbi ahana, dia berkata, Robku. Nah, kala tidak begitu. Memang jangan begitu. Tapi kenyataannya bala tukrimuna, lihat. Bahkan kalian malah tidak menyayangi anak yatim, tidak memperhatikan dan tidak saling memberi anjuran untuk memberikan makan pada orang. Dan kamu memakan harta warisan secara sembarang saja. Lama itu pencampuran hal yang haram tidak peduli. Wahwan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta secara berlebihan. Nah, ini terjemahnya. Pesan penting tentang harta ini ada korelasi dengan surat-surat sebelumnya. Coba bayang, dari surat Al-Alaq, Al-Mudassir, Al-Qalam, Al-A'la, Al-Lail sampai ke sini ada konsistensi. Pesan Allah tentang kekhawatiran manusia terbalik terlalu jauh terpesona oleh harta sehingga membuat matanya terbalik. Maksud terbalik di sini hanya berfungsi satu. Dua matanya hanya berfungsi satu, yakni mata basor saja, tidak mata. Beberapa ayat ini tidak akan saya jelaskan satu-satu karena terlalu mengambil waktu, hanya membuktikan di setiap surat ini betul-betul ada pesan tentang agar manusia jangan terpedaya dengan harta. Pertama saja di Al-Qol, di Al-Alaq sudah Allah sudah menyatakan manusia itu suka durhaka, membangkang, ar-ra'ahu stagda, karena melihat dirinya merasa kaya. Di surat Al-Qalam
orang-orang yang menentang Rasulullah, Al-Walid bin Mughirah dan teman-temannya. Ternyata alasannya an kana zamali wa banin, karena mereka punya harta dan anaknya. Dan terus. Nah, di sini menemukan pesan yang lebih jelas lagi, indikatornya bahkan. Nah, memasuki surat ini ayat 15 dan 12 juga diantar oleh penguatan pesan dengan sumpah 4 waktu, wal fajr dan seterusnya. Kemudian diantarkan dengan binasanya kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun. Betapa mereka itu bangsa-bangsa yang kuat di zamannya, terhebat. Ad itu sampai berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami, kata mereka. Tapi Allah paparkan secara sangat nyata, tak terbantahkan dalam Al-Quran. Semua hancur dan ada hubungannya dengan harta dan kekuasaan yang membuat mereka jatuh itu. Dan sebelum masuk ayat 15 ini Allah mengingatkan semuanya, inna rabbaka Allah ada tempat yang mengawasi. Artinya akan mengawasi, menghitung semuanya untuk semua perbuatan manusia sekaitan dengan kehidupan dan hartanya akan mendapat balasan. Dan kemudian kalau kita hubungkan juga dengan kenyataan dalam kehidupan dewasa ini, konteks kekinian itu tidak jauh. Uang dapat membuat manusia buta sebelah. Yang melihatnya itu basirohnya saja. Keterpesonaan itu ada di mata. Kebutuhannya itu ada di mata. Dan matanya itu mata basor saja. Uang dapat membeli apa saja. Sekarang itu kebenaran bisa dibeli, kejahatan bisa dibeli, keadilan bisa dibeli, kebijakan bisa dibeli, suara bisa dibeli. Kadang-kadang kita menganggap sederhana membeli suara. Masyarakat suaranya dibeli 25.000 untuk memilih yang seseorang. Itu besar kedolimannya itu sebenarnya. Pertama terjadi riswah, mendapat laknat Allah yang memberi dan yang diberi. Kedua, pasti memilih yang tidak layak. Untuk jadi pemimpin untuk apa saja. Pasti memilih yang tidak layak. Kenapa tidak layak? Ya. Karena yang dipilih itu jelas tidak layak. Sebab dengan menggunakan uang membeli itu, katakanlah memberi kedoliman, memberi kebenaran, memberi suara, dengan memberi kebenaran itu, dia tidak akan memiliki kekuatan batin untuk membela kebenaran. Kalau sudah melakukan, tidak akan memiliki kekuatan batin untuk. Dan yang bersangkutan memilih yang tidak layak. Kata hadis, orang yang memilih yang tidak layak, padahal ada yang layak, faqad khanallahu wa rasulah. Dia sudah hianat kepada Allah dan Rasulnya. Sepertinya sederhana, 25.000 jadi suara. Padahal itu dampaknya luar biasa. Kejahatannya luar biasa. Karena itu konsistensi beberapa surat itu menunjukkan betapa kajian ini, pemahaman ini sangat penting. Nah, di hadapan ini ada ayat-ayat tentang terbaliknya mata manusia di hadapan Allah. Artinya padamnya basiroh terbalik di sini, ya. Ini yang tadi fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi. Manusia kalau diberi kekayaan, ya, dia merasa jadi orang terhormat karena kaya dan hidup senang. Sebaliknya, apabila diberi kesulitan, kemiskinan, merasa jadi orang hina karena miskin. Kata Al-Quran, kala, tidak begitu, bukan begitu.
mulia itu bukan terletak pada kaya dan miskin. Tapi kaya atau miskin bisa jadi orang mulia menurut Islam. Sebelumnya, siapa manusia di sini? Al-insan di sini. Melacak tafsir-tafsir, paling tidak ada 3 masuk al-insan, manusia di sini. Pertama, orang kafir. Ini banyak yang menafsirkan al-insan ini orang kafir. Kenapa? Karena diantarkan dengan 3 kaum yang dibinasakan oleh Allah. Kaum Ad, kaum Samud. Dan ini merupakan konsepnya. Surat ini luar biasa. Diantarkan dengan sumpah, artinya penguatan. Kemudian dengan fakta-fakta sejarah. Kemudian dengan konsep kekeliruan konsep pemahaman ini, kekeliruan konsep itu manusia suka keliru memahami kenyataan hidup, ya, karena kekayaan merasa jadi mulia, karena kemiskinan merasa, padahal tidak begitu. Ini kekeliruan besar, seperti sederhana tapi ini kekeliruan besar, diantarkan dengan peristiwa kebinasaan bangsa itu. Kedua, manusia di sini adalah manusia secara umum dan keseluruhan. Artinya secara umum manusia cenderung memiliki begitu. Sebab kalau yang beriman benar-benar tidak, cenderung memiliki cara pandang demikian. Artinya merasa kaya, merasa terhormat karena kekayaan, atau merasa hina karena kemiskinan. Ini tiada lain karena harta tadi yang bisa membuat mata kita terbalik. Orang beriman, tapi ketiganya orang beriman yang gofil. Yang gofil itu keimanannya tidak berfungsi. Artinya, keimanannya tidak mampu melihat hakikat, hanya melihat dengan mata basor saja, mata sebelah saja kehidupan itu. Maka penghargaan pada apapun hanya dari mata basornya saja. Mata basirohnya tidak berfungsi. Mata basiroh itu mata batin, mata yang tercahayai oleh cahaya iman. Karena itu ayat ini menjelaskan cara pandang yang demikian, yang merasa mulia karena harta dan merasa miskin karena merasa hina karena kemiskinan, itu cara pandang yang sangat membahayakan kehidupan manusia, karena pada dasarnya diakibatkan tidak yakin terhadap kehidupan akhirat. Jadi kalau ada bibit-bibit seperti itu harus diapresiasi sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau dibiarkan tumbuh, itu akan berbahaya. Sebab akhirnya akan mereduksi keyakinan terhadap akhirat. Kaya atau miskin hanya cobaan, bukan tolok ukur hidup. Karena itu diantarkan ibtalahu. Mabtalahu, tatkala Allah mengujinya, jadi sekedar ujian yang memungkinkan dengan kekayaannya dia tambah mulia, sudah dilebihkan oleh Allah, dimuliakan dengan harta, kemudian betul-betul menambah kemuliaan dengan pengelolaannya sesuai dengan yang Allah bimbingkan, betul-betul menjadi kemuliaan yang luar biasa di dunia dan untuk di akhirat. Kemuliaan terletak apabila kaya dan miskin menjadi jalan menuju surga. Tentu saja ini singkatnya. Betul-betul membawa ketaatan yang semakin baik. Seluruh nilai-nilai duniawi atau kehartanya jelas dimensi ukhrawiynya, jelas nilai akhiratnya. Itu saja Qarun dinasehatkannya itu di ayat sela-sela Qarun, wabtagi bima ataqallah ad-darul akhirah. Qarun cari
pada apa yang Allah berikan kepada itu, cari nilai akhiratnya, cari dimensi akhirat. Pada rumah yang Allah berikan kepada kita, apa sih akhirat untuk akhiratnya? Pada baju yang Allah berikan kepada kita, apa sih? Pada kendaraan yang Allah berikan kepada kita, nilai akhiratnya harus jelas itu. Sebab kalau tidak jelas nilai akhiratnya, itu punya daya yang bisa kita membelokkan. Jadi kebanggaan paling tidak. Jadi kebanggaan kepada diri kita. Merasa bangga dengan atribut-atribut itu. Itu sudah awal dari pedayanya. Kemudian mengapa mata manusia bisa buta sebelah? Nah, di sini banyak alasan-alasannya. Pertama, cinta dunia memang melekat pada diri manusia, ya. Di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nas bisyahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, sudah menjadi hiasan karakter manusia. Senang syahwat, dorongan, yakni wanita dan lain-lain. Kan kita kepada istri itu cinta, dan itu dunia. Memang karena cinta itulah hidup indah, berkembang. Jadi ini adalah satu yang melekat pada diri manusia, cinta dunia ini. Hanya tentu saja di sini perlu pengendalian. Kemudian alasan selanjutnya, manusia itu lemah. Melemah di sini itu dha'ifa, wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Itu mudah terkecoh, mudah terpengaruh. Yang tadinya semangat dengan mendengar hal yang sudah mudah sekali terpengaruh dan punya sifat tergesa-gesa. Ingin segera sesuatu. Kalau nikmat ingin segera. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu punya sifat tergesa-gesa, selalu tergesa-gesa. Ajula itu yang selalu tergesa-gesa. Karena itu bal tuhibbunal ajilah. Karena itu menyenangi kebahagiaan yang cepat, duniawi, yang pragmatis. Lebih kita merasa penting, merasa diutamakan. Wa tadarunal akhirah, dan meninggalkan yang akhirat. Kehidupan dunia sangat menarik dan mempesona. Oh, memang lebih menarik. Ya. Lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun. Wah, itu. Kehidupan dunia itu la'bun, permainan. Lahwun, perhiasan, tafakhur, saling berbangga di antara dengan dunia. Watakasur, berlomba banyak, berlomba hebat itu dengan harta dan anak. Itu karena pesona dunia, pesona harta. Nah, kalau ini dibiarkan akan mereduksi tujuan hidup manusia yang paling hakiki, yaitu akhirat. Karena itu batu sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Itu di surat-surat Al-A'la dan lain-lain. Ada lagi sebabnya, terpengaruh cara pandang dan gaya hidup yang lain. Cara pandang kebenaran, cara pandang keilmuan. Antara lain Al-Quran mengungkapkan, mereka yang tidak yakin pada akhirat itu kenapa? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati. Mereka tahunya hanya sisi empirik saja dari kehidupan, yang nyata saja dari kehidupan dunia, yang pragmatis saja. Terpesona, betul-betul terpedaya dengan itu.
sehingga kurang menjadi perhatian. Ini akan ada pengaruhnya, dampaknya terhadap pendidikan. Terlebih bahwa kebenaran di dunia ilmiah itu cenderung seperti itu. Dan kebenaran akhirat itu yang gaib itu tidak menjadi hal yang penting. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengaruh dari cara pandang lain dan gaya hidup. Sampai Allah mengingatkan kepada Rasulullah, la tamuddanna ainaka ila ma matta'na bi azwajam minhum wa la tahzan alaihi. Muhammad, matamu tidak perlu terbelalaikan, artinya terreduksi. Alihkan matamu kepada kehidupan mereka, kesenangan kehidupan mereka, kesenangan duniawi kehidupan mereka. Wala tahzan alaihim. Kamu tidak perlu merasa sedih karena mereka begitu dan kamu seperti itu. Wah, betapa ini dunia itu akan bisa membalikan mata. Sampai Rasulullah diperingatkan begitu. Nah, jadi ayat yang 2 ayat tentang indikator tadi sama seperti itu betul-betul menjadi sangat serius tatkala dihubungkan dengan ayat-ayat lain, dengan surat-surat lain. Sehingga pesannya betul-betul menjadi sangat dalam. Lantas apa indikatornya? Nah, tadi konsepnya atau cara pandangnya seperti sederhana, tapi betul-betul itu sangat serius dan mendalam. Apa indikatornya? Ini kalla, jangan begitu seperti tadi. Itu kembali ke saya. Jangan punya, tapi ternyata ballatu krimunal yatim. Tapi ternyata kalian malah tidak memperhatikan yatim, tidak menyayangi, Pak, tidak menghormati yatim. Nah, ini sedikit diperhatikan dari gaya bahasanya. Kalau tadi manusia, mahnu itu amal insanu ida mabtalahu. Di sini jadi lain. Balla tukrimunal. Kamu jadi kamu. Tadi mau orang ketik. Nah, ini dalam gaya bahasa Arab ini iltifat. Artinya ada lonjakan situasi psikologis dari sifat umum menjadi betul-betul sangat terarah. Seakan-akan berhadapan langsung dan menjadi sangat tegas pesannya. Jadi perubahan kalimat ini ternyata memberikan makna yang sangat dalam. Kalau tadi manusia dalam bentuk orang ketiga, sini jadi kamu tidak. Jadi ini adalah terjadi lompatan situasi psikologi sangat dalam, sangat terarah, dan juga sangat tegas dan dalam pesannya. Artinya ada keberadaan orang yatim itu tidak menjadi perhatian oleh kamu, kalau kecuali, nah ini penyimpangan kecuali untuk kepentingan sendiri. Kalaupun ada dalam kondisi begini, kalaupun ada perhatian kepada yatim-yatim itu, selalu ada kepentingan lain. Untuk kepentingan, kadang-kadang yatim jadi komoditi, jadi barang jualan, jadi barang usaha, untuk kepentingan lain. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling memberikan dorongan untuk memberi. Tapi kalaupun ada perhatian bisa diberikan apabila orang miskin itu jadi objek atau sasaran kepentingan. Itu kalau kondisi cara pandang begitu, kalau lantas terjadi kepalsuan saja. Jadi sangat dahsyat ini pengaruhnya. Dan yang akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat pada kehidupan global, termasuk dunia pendidikan, dunia politik pun akan rusak. Dan kamu memakan harta warisan aklal lamma itu pengumpulan yang tidak mempedulikan batas-batas halal dan haram, sehingga harta kerabat pun bisa dilibas
tak peduli hal haram kalau sudah matanya terbalik di hadapan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jam, dan kamu mencintai harta secara berlebihan. Nah, ini di sini titiknya. Cinta harta. Bukankah tadi boleh? Tentu saja boleh. Di sini harta telah memenuhi ruang hatinya dan membelit pikirannya sehingga kepakirannya ada di ujung mata. Kan kalau kita konsep biasa kita yang sudah berapapun uang di tangan, 1 juta, 100 juta akan indah dalam kehidupan muslim. Apabila uang itu hanya di tangan, tidak masuk hati. Kalau kita memerlukan 1 juta, datang 100 juta maka uang itu simpan saja di tangan. Yang masuk ke tangan bukan uang, tapi Allah. Rikuhnya Allah memberi saya 100 juta, padahal kita hanya perlu 1 juta. Wah, rikuh kepada Allah. Kalau yang masuk ke hatinya bukan uang, tapi Allah yang memberi. Kita perlu 1 juta, tapi yang datang hanya 10.000. Uang tetap simpan di tangan. Jangan masuk hati. Yang masuk hatinya Allah. Maka betapapun kita perlu 100 katakanlah 1 juta, tapi yang ada 10.000, tetap kita bisa ketawa. Yang masuk hati bukan uang. Allah memberi saya seperti ini. Allah tahu persis keperluan saya. Allah mampu benar memberikan yang saya inginkan. Inilah Allah punya maksud yang lebih baik bagi saya. Senang, tertawa. Karena harta tidak masuk hati. Nah, cinta yang berlebih itu apabila uang sudah memenuhi ruang hati kita, membelit pikiran kita, maka kepakirannya ada di 2 ujung matanya. Yang dilihatnya akan, semua yang diterai akan masuk hatinya. Harta dan atribut dunia menjadi mahkota hidup. Kebanggaan, kemuliaan hanya berujung pada harta dan atribut-atribut dunia. Itu sudah jauh terpedaya. Semuanya untuk uang dan bisa diselesaikan dengan uang. Kalau begitu, semuanya silaturahmi juga untuk uang, basa-basi pun untuk uang, bekerja sama pun untuk uang. Dan memang bisa semuanya bisa diselesaikan oleh uang. Substansinya karena tidak yakin terhadap adanya surga dan neraka. Jadi sangat serius, bukan sekedar perhatian sosial, rasa sosial, bukan. Semua itu sangat serius, makar pada kurang yakin terhadap hari akhir. Apakah muslim boleh kaya dan mencintai dunia? Seperti tadi, sangat-sangat boleh. Perlu kaya, tapi dalam arti kaya yang tidak mencintai dunia, dalam arti yang berlebihan. Kita punya istri, itu kan pasti karena mencintai. Pada anak kita cinta. Pada rumah, ya kita pelihara dengan baik karena cinta. Ada cinta. Milik-milik kita itu ada cinta di sana. Tapi bagi orang muslim, kita cinta pada istri kita, pada suami kita. Karena apa? Ya, karena kecantikannya, karena kesolehannya, karena rambutnya bisa jadi, karena matanya, karena suaranya, bisa jadi itu. Sah-sah saja itu. Tapi
cinta Muslim di hadapan benda-benda itu tidak berujung pada kecantikan, pada suara, pada rambut, dan lain-lain. Sebab apa? Kecantikan yang dia miliki dan kita banggakan itu ternyata bukan milik dirinya dan bukan ciptaan dirinya. Ternyata kecantikannya, suaranya, rambutnya yang indah, itu kan hanya anugerah dari Robnya. Dia tidak berdaya di hadapan semua itu. Kalau begitu, tatkala kita mencintainya, ada pihak yang lebih pantas kita cintai, yaitu yang memberinya. Kita punya rumah yang sangat mewah, tapi kan hakikatnya itu juga hanya anugerah dari Dia. Tatkala kita mencintai rumah kita, ternyata ada pihak yang lebih pantas kita cintai, yaitu yang memberinya. Kita punya suara yang merdu atau otak yang sangat cerdas. Kita bangga dengan diri kita. Tidak bisa berujung pada kecerdasan kita. Sebab kecerdasan kita ternyata anugerah dari Dia. Kita mencintai kecerdasan kita, membanggakan. Harus dalam rangka mencintai yang memberinya. Kata Dia yang memberinya, bagaimana kamu gunakan kecerdasan itu? Maka mencintai diri kita, mencintai milik kita itu harus dalam rangka mencintai yang memberinya. Dikembangkan dan disalurkan sesuai dengan bimbingannya terindah. Dan di sana ada jaminan terbaik untuk semakin menjaga nikmat itu menjadi kemuliaan dunia dan akhirat. Lantas apa ada hadis yang berbunyi begini? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ini riwayat Muslim. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi wajar saja katanya orang miskin-miskin, orang kafir kaya-kaya. Apakah begitu artinya? Ibnu Hajar al-Asqalani itu imam ahli hadis yang hebat. Dan dia orang kaya. Punya kendaraan mewah kalau sekarang kuda yang gagah. Di samping itu dia punya tetangga Yahudi. Miskin sekali. Nah, Yahudi itu datang kepada Ibnu Hajar. Tuan, menurut yang saya dengar tanah kawan bahwa dunia ini bagi Tuhan itu penjara. Sedang bagi saya yang tidak beriman itu Yahudi dia. Ya itu surga. Enggak terbalik ini. Saya sebegini miskinnya, Tuhan begitu kaya. Apa jawab Ibnu Hajar? Oh begini katanya. Nah, saya di dunia ini, betapapun kayanya, sekalipun lebih 100 kali lipat dari kekayaan saya sekarang, saya ini seperti sedang di penjara. Dibanding dengan kesenangan yang Allah janjikan nanti di akhir. Saya ini sedang di penjara. Di sini mah ada capeknya dan ada batas. Di sana mah tidak ada. Jadi saya betapapun kaya katanya, ini saya sedang di penjara. Sedangkan kamu, betapapun kamu miskin, lebih miskin dari sekarang, dibanding dengan apa yang Allah janjikan di akhirat, kamu ini sedang di surga sekarang. Nah itu kalau saya tidak salah paham dengan itu. Karena itu ada perlu kita mengungkap sedikit bimbingan edukatif ya. Ini menjadi sangat serius. Merasa kaya, ngerasa mulia karena kaya. Dan juga merasa ini sangat serius karena berhubungan dengan keyakinan. Maka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia untuk bidang kehidupan
tidak boleh hanya berorientasi kehidupan dunia. Tujuan-tujuannya itu tidak semata dunia. Kalau itu muslim yang melakukan harus peduli. Wacana apa, bidang apa, atau aspek apa yang sedikit atau jangan sedikit arahkan kepada orientasi akhir. Dunia pendidikan untuk seluruh disiplin keilmuan dan bidang kehidupan memiliki tanggung jawab yang serius dalam memaknai proses dan capaiannya dengan nilai-nilai akhirat. Tidak sekedarnya, semuanya. Secara kelembagaan, di mana di dalamnya ada orang-orang muslim, harus memiliki perhatian yang serius. Tidak sekedar untuk ilmu, tidak sekedar untuk uang dan lain-lain atribut dunia. Seluruh guru atau dosen muslim untuk disiplin atau bidang ilmu apapun akan mendapat nilai ukhrawi yang sangat besar jika dalam pengembangan proses pembelajarannya menempatkan dimensi ukhrawi sebagai tujuan penting. Wah, lantas kita mengajar berapa puluh ribu, berapa orang mahasiswa atau ribuan. Kemudian karena kita peduli dengan mengarahkan, bahkan menunjukkan kekhawatiran kita, kamu harus sukses, tapi menjadi sangat sedih atau khawatir kalau kesuksesan kamu hanya berujung di dunia gitu. Kemudian anak-anak didik kita menjadi orang-orang yang hebat, sukses, dan soleh-soleh. Mengalir kebaikan dari mereka bagi guru dan dosen itu yang tak henti-hentinya selama mereka terus menurunkan ilmunya seperti itu. Di sini ada bimbingan metodologis yang sangat indah. Di surat ini ada penguatan pesan, ini bukan pesan, penguatan pesan dengan sumpah, akan menunjukkan betapa pentingnya ini. Kemudian ada pemaparan fakta sejarah yang tak terbantahkan, bagaimana binasanya Fir'aun yang luar biasa itu. Kalau ada sambut sebelumnya, betul-betul dinistakan di dunia dan di akhirat, dibuktikan kenistaannya dan dihinakan. Kenapa? Ada hubungannya dengan masalah pengelolaan harta, keyakinan. Pemaparan cara pandang, kemudian ada baru pemaparan cara pandang yang keliru tadi, yang menganggap kemuliaan hanya terletak pada harta, kehinaan pada kemiskinan. Kemudian ditampilkan indikator-indikatornya dan menunjukkan kesalahan substansif. Kemudian ada pengulangan yang konsisten dari beberapa surat itu begitu luar biasa. Dan nanti setelah ini akan bicara akibat. Ini ada metodologis yang perlu kita pertimbangkan. Bagi kita sebagai muslim, perhatian kepada masalah ini, bidang apapun yang kita ajarkan, yang kita ampu, merupakan wujud kasih sayang sebagai. Jadi kita menyayangi mereka itu untuk supaya jadi anak-anak yang baik, yang sukses, tentu saja tidak sekedar materi. Kalau kasih sayang kita itu kasih sayang rahmah imaniyah, bukan sekadar kasih sayang insaniyah semata kemanusiaan, pasti kita akan bisa mengatakan, kami ibu bapak bangga kalau prestasi kalian luar biasa. Tapi masih ada khawatiran kalau ibadah kalian tidak jelas, kalau keuntungan kalian hanya berorientasi. Wah, itu pantas sekali atas nama kasih sayang kita sebagai guru muslim. Sebab kasih sayang yang Allah titipkan kepada kita sebagai muslim bukan semata rahmah insaniyah, kasih sayang kemanusiaan, tapi rahmah imaniyah, kasih sayang yang menemukan landasan kokoh pada itu yang bisa saya kemukakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Subhanallah, pembahasan yang sangat komprehensif, sesuatu yang memang dibutuhkan ya untuk kehidupan sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian. Di mana kita lihat memang di zaman ini kita seringkali atau manusia modern itu terjebak pada apa yang disebut dengan materialisme atau materialistik. Secara pandang hanya melihat bahwa yang terpenting, yang harus diutamakan, harus didahulukan itu adalah materi. Atau istilah anak sekarang itu matre, Pak Kiai ya. Jadi matre, orang-orang sekarang itu matre. Cewek katanya milih laki-laki, milih calon suami ya karena harta, matre gitu ya. Jadi memang identik ya. Manusia sekarang itu dengan harta, apa-apa dinilai dengan harta, termasuk tadi kemuliaan itu di hadapan Allah dinilainya dengan harta ya Pak Kiai ya. Jadi ketika diberi harta merasa dimuliakan, tapi ketika dibatasi hartanya atau rezekinya merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya harta jadi patokan, jadi standar, padahal tidak ya. Tadi Pak Kiai sudah jelaskan bahwa orang seperti itu orang yang yang terbutakan atau dia tidak tidak bisa menggunakan basirohnya. Nah ini memang sesuatu yang memang mungkin harus diarahkan pakai ya, harus dididik gitu ya, supaya manusia itu punya cara pandang yang komprehensif terhadap alam, terhadap dunia, terhadap kehidupan ini. Bahwa harta itu bukan segala-galanya, bahkan harta itu dalam terminologi agama kita itu adalah bisa jadi sebuah ujian gitu ya, atau cobaan bagi kita. Apakah kita itu bisa selamat dengan harta itu? Tapi memang kita juga ya Pak Kiai juga tadi sudah katakan, bukan berarti kita tidak boleh gitu ya punya harta begitu. Mencintai harta itu wajar saja begitu ya. Dan memang kita juga harus kaya. Seorang muslim harus kaya, tapi bagaimana caranya memanfaatkan harta itu. Ini relevan Pak Kiai, ada pertanyaan dari Pak Dr. Hasni ya. Pertanyaannya kurang lebih bagaimana memanfaatkan ataupun menyikapi harta ini. Pertanyaannya seperti ini Pak Kiai, ini menarik. Ada salah satu tarekat Mu'tabarah yang dalam kesehariannya selalu menggunakan barang mewah dengan pandangan basirah jamaliyah begitu ya. Jadi nggak apa-apa mungkin istilahnya gitu ya. Bahasanya nggak apa-apa menggunakan mobil mewah begitu, barang mewah, tapi melihatnya dengan cara pandang basirah jamaliyah. Ini kan mungkin keindahan. Bagaimana caranya kita bisa mengikuti pola seperti ini dan hati tidak menjadi takabur? Nah, ini mungkin pertanyaannya atau apa yang ingin diarahkan ataupun rekomendasi. Bagaimana caranya supaya tidak terkecoh mungkin Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dr. Hasni, luar biasa pertanyaannya. Begini, cara pandang di dalam satu pemahaman tarekat atau tasawuf itu, pertama-tama kita harus menjadi insan kamil, yaitu manusia sempurna itu dengan mencerap sifat-sifat ilahiyah. Ya, mencerap sifat-sifat ilahiyah pada diri dan kehidupan kita.
sifat kasih sayang, adil, dan seterusnya. Termasuk keindahan. Innallaha jamil, yuhibbul jamal. Nah, hanya di dalam tasawuf lebih diperdalam. Bahwa dalam mencerap sifat-sifat Allah itu, terutama anda jamal, keindahan, begini, bahwa jamalullah fi jalalihi, wa jalaluhu fi jamalihi. Keindahan Allah itu justru kita lihat di dalam keagungannya, kehebatannya. Dan keagungan itu pun pada kejamalnya itu. Nah, apa artinya? Tentu saja seorang muslim yang berusaha menterap sifat-sifat ilahiyah, menampilkan jamal itu dalam rangka mencerap jalalnya. Artinya rikuh di bawah jalalullah, penuh ketawaduan. Tidak ada kebanggaan pada diri, kepada benda itu sendiri, tapi kebanggaan kepada Allah. Nah, jadi kalau begitu akan indah di luar dan di dalamnya lebih indah. Akan muncul pada pemilihan kata, pemilihan sikapnya. Nah, ada yang bertanya, apakah kita harus sekaitan dengan ini harus memperlihatkan katakanlah kesederhanaan atau justru kesederhanaan hati, kalau orang-orang tasawuf itu lebih bagus ditutupi hati itu. Ketawaduan itu kan tidak mau dikatakan, tapi ada dalam hati. Maka kesederhanaan itu dengan dibalut dengan katakanlah barang yang biasa. Ada hadis yang menyatakan bahwa sebaiknya anugerah dan kebaikan Allah itu anturo, terlihat katanya. Lupa lagi terlihat pada pakaiannya, pada bagus itu. Jadi mobil mewah, rumah bagus, tapi tadi bijalalillah. Ya, kita menampilkan jamalullah, tapi itu juga sekaligus bijalalillah. Artinya hanya dalam mengagungkan Allah, tidak sedang menghebatkan diri. Ya, nah karena itu terlihatnya jadi orang kaya, selama itu terjaga itu boleh dan bahkan bisa baik. Tapi kalau itu tidak cegah rentan, maka sebaiknya hindari. Itulah karenanya kenapa Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Karena itulah Allah memberikan kelapangan rezeki kepada seseorang dan juga Allah mengeratnya ya. Itulah antara lain. Ada yang orang diberi kekayaan tapi hatinya tetap terjaga mulia. Sehingga mulia. Tapi ada orang yang tidak bisa begitu. Sedikit saja lebih merasa hebat. Nah, itu juga ya sekali lagi rahasia kenapa Allah melapangkan sebagian dan membatasi sebagian. Bersyukurlah orang yang dilapangkan hartanya, tapi juga hatinya dilapangkan penuh dengan keagungan. Sehingga uang, kemewahan itu tidak pernah masuk hatinya. Yang ada di hatinya, jalalullah wa jamaluhu, keagungan Allah dan keindahan Allah.
Kalau sudah jalalullah wa jamaluhu bercampur di hati manusia, maka dia hanya mengagungkan Allah dan perilaku-perilaku yang keluarnya akan yang indah saja. Begitu yang saya pahami dari konsep-konsep itu ya, ketasawufan tentang jalalullah wa jamaluhu. Mangga Pak Yusuf. Sepertinya terhambat ini ya, cuaca Pak, sinyal ya Pak tuh. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Oh ya Pak Zasi, terima kasih Pak, enggak banget. Nampaknya Pak Cucu terganggu, bahkan nampaknya keluar ya. Baik Pak. Sehat Kiai Am. Mudah-mudahan Boleh. sehat Kiai Am, Dr. Am. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi-pagi sudah lebih pencerahan yang luar biasa. Pak Hasmi Anjar ini dari Batam ya. Dari Lombok. Dari Lombok ya. Alhamdulillah Pak Kiai. Pagi-pagi sudah begini mau ke gunung nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak bisa ketemu lagi ya kemarin di itu ya. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Selamat sehat-sehat Kiai Am, insyaallah. Ya, Kalau kalau nggak terlihat itu suaranya Pak, rasanya gitu. Masih kena saya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah Bapak-Bapak, kita akhiri saja dengan doa. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan rahmat, karunia dan pertolongan Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Pengampun lagi Maha Penyantun. Kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Dan sayangilah mereka ya Allah. Di saat kami ya Allah, betapa luas rahmat-Mu ya Allah. Tak terhingga kebaikan-Mu ya Allah. Tak sekecil apapun yang kami nikmati hidupi kecuali karena kebaikan-Mu ya Allah. Bukakanlah mata dan mata hati kami ya Allah, agar kami mampu menatap indahnya wajah-Mu ya Allah melalui segala kenyataan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami ya Allah. Bukakanlah dan hati kami ya Allah, agar hati kami senantiasa terhibur dengan keagungan-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, hingga tak selangkah pun kami melangkah kecuali menapak dalam harapan dan bimbingan terindah-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Am. Sami-sami Pak Yadi. Amin, pamit. Atur nuhun Pak Kiai. Kami amin. Sehat selalu Bapak, sehat selalu. Amin.